Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Hampir setiap menit dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita ambil atau pilih. Dan Tuhan memakai hal tersebut sebagai ujian kualitas yang sebenarnya akan diri kita. Keputusan yang kita ambil menentukan kelulusan kita akan kualitas tertentu yang sedang diuji untuk peningkatan dan pengembangan diri kita. Ujian itu sebenarnya adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Murid-murid di sekolah selalu diberikan ujian oleh guru pengajarnya. Produk-produk juga diuji dulu sebelum diperjualbelikan. Apalagi kendaraan mobil yang baru, pasti diuji coba dulu keamanan dan kekuatannya. Sekarang saya mengajak kita untuk merenungkan ujian apa sebenarnya yang sedang Abraham hadapi atau lalui ketika ia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat pertama. Ya, Kejadian 22 ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba atau menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Kapankah Tuhan menguji Abraham? Kata ayat tadi, setelah semuanya itu. Setelah semua doa-doa Abraham digenapi. Ia kaya raya dan punya anak sebagai penerus keturunannya. Sesudah Abraham hidup mapan dan merasa nyaman. Kalau Abraham memanggil seseorang sebagai tuan atau Tuhan atau bos, maka Abraham memposisikan dirinya sebagai hamba. Jadi Abraham menjawab, siap Tuhan, hamba siap untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kejadian 22 ayat yang kedua berikutnya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ternyata perintah yang sekaligus juga permintaan Tuhan adalah Abraham mempersembahkan miliknya satu-satunya yang paling berharga dan yang dikasihinya, yaitu Ishak anaknya. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada kita. Kata Paulus di 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan ujian yang sebenarnya bagi Abraham tiba ketika Ishak anaknya bertanya kepada Abraham di ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Perhatikan, apa jawaban Abraham kepada anaknya? Ayat 8. Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Ya, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Apakah Abraham lupa bahwa Tuhan meminta anaknya yang dipersembahkan sebagai korban bakaran? Kenapa kok dia berkata bahwa Tuhan sudah menyiapkan domba, ya, baginya? Atau Abraham sedang berbohong kepada Ishak? Menurut saya, sesuai dengan ayat-ayat selanjutnya, Abraham sedang mengenalkan seperti apa Tuhan yang dia sembah dan layani seumur hidupnya itu kepada Ishak. Abraham mengajar Ishak bahwa Tuhannya itu bukan seorang perampok yang mengambil sesuatu dengan paksa. Bukan seorang yang pelin-pelan setelah memberi kemudian diambil kembali dengan paksa. Dan sosok serta sifat Tuhan yang Abraham kenal dan percayai inilah yang sedang diuji oleh Tuhan, Abraham dan Ishak tentunya. Sampai detik-detik terakhir pun, Abraham tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya sendiri. Dan akhirnya kualitas pengenalan dan kepercayaan Abraham kepada Tuhannya teruji dan lulus dengan sempurna. Lihat ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan
di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham mengenal dengan sangat baik hatinya Tuhan. Abraham percaya selalu ada penyediaan Tuhan. Meskipun Tuhan meminta milik Abraham satu-satunya, dalam keadaan yang krisis sekalipun, Abraham tetap percaya pasti ada penyediaan Tuhan, pengganti miliknya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan akhirnya Tuhan meminta Abraham menyerahkan Ishak bukan untuk diambil oleh Tuhan, melainkan untuk diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan minta milik Anda yang berharga, seperti waktu Anda yang berharga, tenaga, uang, properti, dan lain-lain untuk dipakai melayani Tuhan, percayalah, Tuhan pasti sudah menyediakan apapun yang Anda butuhkan sebagai pengganti semua milik Anda yang berharga yang Anda persembahkan untuk melayani Tuhan. Bahkan lebih banyak jumlahnya. Di masa-masa krisis seperti sekarang inilah kualitas ibadah kita diuji. Apakah bersedia milik berharga Anda dipakai Tuhan sebagai ibadah Anda kepadanya? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan pengganti apa yang Anda persembahkan kepadanya, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk mempersembahkan waktu, tenaga, keuangan, dan lain-lain kepada Tuhan? Silakan Anda menjawab ujian ini melalui tindakan nyata iman sehari-hari, sehingga kualitas hidup ibadah Anda pun akan semakin meningkat dan makin berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.